Awan Kustradiharto. Ya. Ya, pengasuh di Balai Pituturan. Ya, Balai Pituturan ini sedang melakukan pengolahan ya, penggalian ya, budaya-budaya yang bisa saja bentuknya tidak hanya falsafah, tetapi bisa bentuknya juga produk-produk budaya lain, yaitu soal makanan. Nah, kali ini ya ada kegelisahan bagi Bopo tatkala mendatangi ya, semacam festival ya, makanan-makanan tempo dulu ya. Ada yang menjual namanya telo bajingan atau bajingan telo. Ini serem ya. Telo bajingan ya, bajingan telo ya. Jadi tapi kemudian ya saya ingin gali pada penjualnya, itu sebenarnya paham enggak sih makanan itu, paham enggak? Nah, karena makanan ini mirip dengan kluwo ya. Kluwo itu ketela ya, telo pendem ya, yang kemudian dimasak bersama-sama dengan gula sampai manis, sampai legit ya. Tapi ada bedanya antara kluwo itu dengan telo bajingan, karena ini ada simbol ya, menamakan telo bajingan itu ada simbol ya. Jadi tidak hanya sekedar membuat makanan begitu. Nah, saya tanya kepada penjualnya, apa bedanya antara kluwo dengan telo bajingan? Nah, kemudian mereka menjawab, sama Pak, kluwo itu ya itu adalah nama di daerah Yogyakarta, sementara telo bajingan itu ya produk makanan yang diinisiasi oleh masyarakat di daerah Jawa Tengah gitu. Nah, bentuknya sama, hanya namanya beda. Nah, kemudian saya jawab, oh enggak Mas, ya enggak Pak, beda antara kluwo dengan telo bajingan. Meskipun cara mengolahnya itu mirip, ya mirip tetapi tidak sama, gitu loh. Serupa tetapi sebenarnya berbeda, ada perbedaan yang merupakan, tapi justru inilah yang merupakan simbol ya. Jadi begini ceritanya ya, kluwo itu bedanya, kluwo itu adalah ketela yang kemudian sebelum diolah dia dipotong kecil-kecil ya, sesuai dengan selera motongnya, dipotong kecil-kecil supaya masaknya itu ngeluwo ya, supaya masaknya itu benar-benar legit begitu. Jadi bentuknya kecil-kecil memang ya, seperti itu kluwo. Tetapi telo bajingan enggak, karena telo bajingan itu terkait dengan strategi. Jadi pada zaman dahulu, tatkala situasinya sangat rawan di dalam peperangan begitu ya, kondisinya sangat tidak kondusif. Nah, telo bajingan itu simbol ya. Jadi gini, kalau ada tamu yang kemudian dicurigai oleh tuan rumah bahwa tamu ini akan berbuat yang mencelakakan tuan rumah ya, maka seluruh orang-orang yang ada di rumah tersebut sudah tahu ya, telo bajingane mbok ditokke nggo nyuguh tamu iki ya. Seperti itu. Itu artinya apa sebenarnya? Artinya supaya orang di belakang itu siap-siap untuk gebuk gitu loh. Maka telo bajingan itu bentuknya utuh. Satu telo itu utuh, tidak dipotong kecil-kecil. Tapi masaknya sama. Masaknya itu dimasak kluwo semacam ya kolak begitu, semacam itu, tetapi kental begitu. Tetapi beda.
ya, karena kolak itu kalau kluwek itu benar-benar murni ya adalah soal produk nutrisi makanan gitu ya. Tapi telur bajingan itu tidak, dia sudah dikaitkan dengan ya simbol bahwa ini sedang dalam bahaya, kemudian ya pesan pada orang yang ada di belakang, kilo bapakmu gak ono ancaman gitu ya. Iki tulung tamune iki gebuken. Tamu itu seperti itu. Jadi kalau orang tua kemudian mengatakan, telo bajingannya ditokke. Itu sebenarnya isyarat untuk siap-siap ya, untuk siap-siap kalau terjadi sesuatu pada ayahnya. Nah, silahkan Anda gebuk ya. Tentu gebuknya tidak pakai ketela lagi ya, karena itu hanya simbol. Makanya utuh, telo bajingan itu utuh ya. Jadi seperti itu ceritanya. Anda bisa baca di kajian tentang kuliner, tentang budaya, ya, dan tentang simbol-simbol di balik kuliner. Itu sesungguhnya ada cerita semacam itu. Nah, itulah kemudian kenapa Balai Pituturan itu mengangkat tentang ternyata banyak yang tidak paham apa perbedaan antara kluwek dengan telo bajingan atau bajingan telo. Jadi ini tidak sekedar miso ya, tetapi memang ini simbol. Orang Jawa itu banyak simbol-simbolnya. Mudah-mudahan bisa menjelaskan ya, atau perbedaan ya antara kluwek dengan telo bajingan. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Ya. Sebentar, telo bajingan ini ditoke. Ya, kabeh guru, kabeh murid, kabeh sinau.